Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Kendatipun dalam suatu situasi yang sedemikian memprihatinkan, kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan bagi kita untuk dapat mengikuti ibadah Jumat Agung pada tahun ini. Karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kalau pada tahun ini, dalam situasi yang sedemikian khusus ini Tuhan, Engkau masih berkenan memberikan kepada kami satu kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung, mengenang akan kasih-Mu yang sedemikian besar bagi kami sekalian orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Tuhan, karena itu berkatilah kami sekalian daripada firman-Mu, dan biarlah kami semua dikuatkan melalui pada firman-Mu ini. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saya bacakan kepada kita sekalian dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan judul perikop Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah Jumat Agung pada tahun ini. Bapak Ibu, seberapa jauhkah pada hari ini engkau menghayati betapa berharganya kematian Yesus itu bagi kita sekalian orang berdosa? Bapak Ibu, mungkin sudah berkali-kali kita mengikuti ibadah Jumat Agung dari tahun ke tahun. Namun pada tahun ini khususnya, seperti apakah kita sekalian menghayati arti kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Saudara, hari ini kita mendengarkan banyak berita kematian, banyak berita kedukaan. Tapi pertanyaannya, adakah kematian Kristus itu sama maknanya dengan kematian manusia dalam konteks kita pada hari ini? Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Kalau kita sekalian pada hari ini mati, itu sebagai akibat dosa. Karena upah dosa ialah maut. Semua orang berdosa akan mengalami kematian fisik. Tetapi pada Yesus Kristus, kematian itu bukanlah sekedar karena Dia adalah juga manusia layaknya kita. Karena dalam proses inkarnasi, Dia mengambil tubuh dan rupa manusia. Tetapi sesungguhnya kematian Yesus justru membayar semua hutang-hutang dosa kita. Saudara, seberapa jauhkah engkau memikirkan betapa vitalnya kematian Yesus ini untuk kita sekalian? Seberapa jauhkah kita menghayati betapa besar hutang dosa kita di hadapan Allah? Maka ketika engkau mendengar bahwa Yesus mati untuk suatu tugas pelunasan setiap hutang dosa yang tidak mungkin kita bayar itu, berapa kali hati kita menyuruhkan rasa syukur yang mendalam akan betapa Tuhan sudah berkorban sedemikian besar untuk suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, melunasi utang dosa kita. Saudara, dalam arti inilah Yesus Kristus mati. Saudara,
Jangan pernah berpikir bahwa dosa ini adalah hal yang sepele. Paling sedikit, saudara, dosa menyebabkan orang berdosa itu mengalami ketakutan besar atas kematian. Oleh karena di balik kematian, bagi mereka yang tidak mendapatkan pengampunan Allah, ada penghukuman yang sangat mengerikan. Semua orang mengalami kegentaran, saudara. Itu menunjukkan betapa hebatnya dampak dari sebuah dosa. Tapi saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, sesungguhnya dampak dari dosa itu bukan sekedar sebuah rasa takut yang besar. Dampak dari dosa itu lebih jauh daripada hal itu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita menemukan ada ungkapan-ungkapan atau kata-kata Yesus yang diucapkan di atas kayu salib. Kata-kata itu haruslah dilihat sebagai ungkapan-ungkapan yang mewakili keberadaan kita sebagai orang berdosa. Di bagian lain daripada firman Tuhan, Yesus berteriak dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Satu perkataan yang memposisikan dirinya sebagai yang mewakili orang berdosa dan melihat satu fakta yang begitu mengerikan. Allah memalingkan wajah dari orang berdosa. Saudara, ini dampak yang pertama yang begitu mengerikan dari dosa. Bahwa kita sebagai orang berdosa mengalami keterpisahan dari Allah yang kudus dan mulia itu. Saudara, ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dia menyampaikan satu fakta kepada kita. Inilah fakta keberadaan kita. Kita semuanya sudah terpisah dari Allah. Saudara, itu berarti semua orang berdosa, siapapun kita, saudara, kita sedang menghadapi satu fakta yang tidak mungkin kita terlepas daripadanya, yaitu penghukuman karena dosa. Saudara, ini satu fakta yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, saudara. Bahwa kemudian kita harus menghadapi konsekuensi dosa itu karena kita semua sudah terpisah dari Allah. Sudah pernahkah engkau memikirkan, ini satu hal yang paling mengerikan dari seorang berdosa? Ini bukan hanya tentang orang berpikir dosa yang besar baru orang mengalami seperti itu. Tidak. Tidak ada ukuran dosa besar atau dosa kecil. Setiap dosa menyebabkan keterpisahan kita dengan Allah. Dan pada waktu yang sama, keterpisahan itu langsung menghadapkan kita pada penghukuman yang sangat mengerikan. Dan Yesus berkata, kita semua terpisah. Dan itu adalah sesuatu yang pertama kali Dia alami sedemikian rupa dalam teriakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, dosa menyebabkan kita berada dalam suatu kondisi yang terpisah, di mana Allah meninggalkan kita. Ngeri. Ketika kita berbicara neraka, inilah neraka. Neraka adalah saat di mana Allah memalingkan wajah, meninggalkan kita, dan menghadapkan semua orang di dalam suatu kondisi pasti mengalami hukuman. Kalau saudara berpikir tidak ada hukuman dosa, hari ini saudara, kita tidak akan pernah melihat dalam suatu fakta sejarah pernah ada Yesus yang tersalib dan mati di atas kayu salib. Salib menegaskan hukuman dosa itu pasti. Dan dampak dosa yang pertama dan begitu mengerikan adalah kita semua terpisah dari Allah. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita dapat membangun kembali relasi dengan Allah. Apa yang bisa? Ingat, Tuhan
Tuhan sendiri yang meninggalkan kita karena dosa itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan agar Allah berpaling dan membangun kembali relasi dengan kita? Tidak ada. Tidak ada usaha manusia yang cukup memadai untuk mengembalikan dia pada suatu posisi untuk berelasi dengan Allah. Kita berada dalam satu situasi yang fatal. Tidak ada kemungkinan untuk kembali membangun relasi dengan Allah. Ini amat sangat serius. Inilah dampak dosa yang pertama yang kita saksikan diungkapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dampak dosa yang kedua, saudara. Dampak dosa yang kedua terlihat ketika Yesus, seperti yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan ini, menyerahkan nyawanya. Di dalam teks yang lain, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia mengungkapkan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Setelah itu Alkitab mencatat Yesus mati. Saudara, sebagai yang mewakili orang berdosa, Yesus sepenuhnya mengalami pengalaman-pengalaman orang berdosa. Khususnya dia mengalami kematian. Dampak dosa yang kedua adalah kematian fisik. Tidak ada orang yang berdosa yang tidak mengalami kematian fisik. Dan kalau saudara bertanya hari ini, adakah orang yang tidak mengalami kematian fisik? Semua manusia berdosa. Semua manusia mengalami kematian fisik. Tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa berkata, aku tidak akan mengalami kematian fisik. Artinya, semua orang berdosa mengalami dampak yang sama, yaitu pasti mengalami kematian fisik. Saudara, Yesus pun mengalami hal itu. Dia mengalami kematian fisik. Saudara, kalau dua hal ini digabungkan, maka ketika seorang mengalami kematian fisik, dia langsung berhadapan dengan kengerian terpisah dengan Allah itu. Inilah kenapa semua orang takut akan kematian. Oleh karena semua orang tengah berhadapan dengan fakta keterpisahan dengan Allah. Oleh karena dia berdosa. Saudara, kematian fisik adalah dampak langsung yang hari ini bisa kita rasakan. Tapi jangan mengukur bahwa dampak dosa hanya kepada soal kematian fisik. Kematian fisik itu pintu masuk untuk menghadapi kematian yang lebih mengerikan, keterpisahan dengan Allah. Adakah kita melihat sebagai satu fakta yang sangat serius? Melalui ibadah Jumat Agung ini, kita kembali diingatkan betapa seriusnya keberadaan kita sebagai orang berdosa. Untuk itu kita mungkin bertanya, seperti apakah jalan keluar yang dapat menyelamatkan kita dari kengerian akibat dosa ini? Puji nama Tuhan. Kristus bukan hanya mengungkapkan kata-kata yang menggambarkan keberadaan kita sebagai orang berdosa di hadapan penghukuman Allah. Tetapi sebelum dia mengakhiri segala sesuatunya, dia mengucapkan satu kata yang sangat-sangat penting. Teks firman Tuhan yang kita baca sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu batasannya, bahwa dia memang datang untuk tujuan penebusan dosa. Jadi kematian Yesus ini adalah satu kematian yang memang terjadi karena sebuah rancangan. Artinya kematian Yesus bukan melulu karena korban kekerasan daripada sistem penghukuman Romawi. Melalui sistem itu, memang kematian Yesus sengaja harus terjadi agar setiap kita orang berdosa tahu bahwa Allah sedang melakukan sesuatu di dalam kematian Yesus. Oleh karena itu keterangan firman Tuhan berkata,
Sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Artinya Yesus memang datang untuk satu misi. Misi apa, saudara? Nah, misi itu terungkap dari perkataannya, di mana ayat 30 berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Saudara, kita masuk ke dalam bagian kedua. Manakala pertama kita menyaksikan segala sesuatu yang ucapkan Yesus, membicarakan kondisi kita yang begitu menakutkan di hadapan Allah yang murka atas dosa manusia. Di bagian kedua, saudara, kita melihat satu kenyataan yang betul-betul menghibur dan menguatkan kita sekalian. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelunasan hutang dosa kita. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk upaya penyelesaian dosa manusia sudah selesai. Siapa yang menyelesaikan? Hanya Yesus saja. Sudah selesai bermakna tidak ada lagi yang dituntut dari semua hal terkait penebusan dosa. Pada Yesus semuanya sudah finish. Saudara, ada yang menarik. Ada yang menarik. Kata sudah selesai dalam bahasa Yunani adalah tetelestai. Dan kata ini ditulis dalam bentuk perfect. Apa sih makna perfect? Perfect itu dalam tensis Yunani bermakna ada sesuatu yang dikerjakan di masa lampau. Dan apa yang dikerjakan itu sudah selesai. Dan apa yang sudah selesai itu tidak pernah berhenti makna selesainya. Sampai kapanpun. Sampai pada titik ini. Manakala kita mendengar perkataan sudah selesai. Sudah selesai itu sama artinya dengan selesai pertama kali. Dan saat ini. Perfect. Artinya apa, saudara? Tidak ada lagi hal yang bisa ditambahkan untuk hal itu. Sempurna. Artinya apa, saudara? Usaha penebusan dosa yang Yesus lakukan sempurna. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangkan. Artinya, manakala kita mendapatkan pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus, itu sepenuhnya tuntas. Saudara, ini kabar gembira. Bahwa dengan demikian salib itu di puncaknya itu bicara tentang penebusan dosa, pengampunan dosa untuk orang berdosa, yaitu pengampunan yang sempurna. Manakala kita mendapatkan pengampunan itu berlaku selama-lamanya, perfect, tetelestai. Tapi seringkali ada pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, yang berkata bahwa penebusan Yesus belum cukup. Yang berkata bahwa keselamatan dalam Yesus belum tentu selama-lamanya. Saudara, di mana kesalahannya? Mereka kemungkinan tidak tahu bahwa tetelestai ditulis dalam bentuk perfect. Lalu mereka mengerti kata tetelestai itu dalam tensis yang lain, yaitu pluperfect. Pluperfect. Saudara, ini tensis yang sangat berbeda dengan perfect. Pluperfect itu bicara sesuatu yang sudah dikerjakan di masa lampau, selesai, ya berhenti sampai di situ. Tidak ada artinya untuk sesuatu yang dilakukan saat ini. Pluperfect bicara apa yang dikerjakan itu tidak sempurna. Lah kita melihat pernyataan firman Tuhan. Kata tetelestai itu bukan pluperfect. Oleh karena itu, suatu hal yang begitu salah, begitu keliru kalau memikirkan bahwa penebusan dosa di dalam Tuhan Yesus belum cukup. Masih perlu ditambahkan dengan hal-hal lain. Itu penghinaan atas penebusan Yesus. Saudara, salib bicara tentang penebusan Kristus
yang sempurna buat kita semua orang berdosa. Lalu apa maknanya ini bagi kita sekalian? Makna yang pertama, adakah kita sadar kita berdosa dan Yesus sedang melakukan suatu tugas penebusan untuk kita sekalian? Ini persoalan serius, saudara. Bahwa tidak sedikit orang berdosa tidak merasa diri berdosa. Atau tidak sedikit orang berdosa merasa dosa itu adalah urusan mudah yang gampang diselesaikan. Cukup dengan melakukan perbuatan ABC yang sederhana atau sesuai kapasitasnya bisa dia lakukan. Dia tidak pernah membayangkan dosa ini tentang Eloi, Eloi, lama sabatani. Allah meninggalkan, Allah memalingkan wajah. Tidak ada usaha apapun yang dapat mengembalikan Allah untuk memandang kepada orang berdosa. Saudara, hari ini makna yang pertama, adakah kita sadar kita orang berdosa dan tidak ada hal lain yang dapat kita kerjakan untuk memulihkan kondisi kita sebagai orang berdosa? Yang pertama, adakah kita sadar hari ini kita orang berdosa dan dosa kita itu serius? Yang kedua, adakah hari ini, adakah kita melihat betapa kita membutuhkan karya penebusan Yesus? Betapa pengampunan dosa di kayu salib itu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan. Lebih butuh dari makanan kita sehari-hari. Adakah kita menyadari akan hal itu? Betapa kita membutuhkan pengampunan Yesus di kayu salib itu. Adakah kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, hina di hadapan-Mu. Aku tidak mungkin dapat menyelesaikan dosaku. Dan karena itu aku memandang kepada salib itu adalah berita pengampunan bagi orang berdosa. Adakah kita punya suatu kerendahan hati yang selayaknya pada orang berdosa, yang memandang tidak mungkin dapat menyelesaikan dosanya, lalu melihat kepada Yesus dan berkata, aku memerlukan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus? Adakah hal itu menjadi sesuatu yang hari sekali lagi kuat terasa di dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang menyebabkan kita bergerak menuju dan berfokus kepada Yesus? Saudara, Billy Graham berkata, di kayu salib itu, bersama dengan Yesus, semua dosa-dosa orang berdosa turut tersalib. Di dalam kematiannya, semua dosa itu terbawa ke dalam kematian Yesus. Saudara, adakah kita tidak melihat satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan masalah dosa ini adalah percaya kepada Yesus, adalah mengambil bagian dalam karya penebusan Yesus, yaitu menerima hasil, menerima dampak dari apa yang Yesus lakukan. Saudara, jangan buang kesempatan. Jangan buang. Jangan pernah lalaikan bahwa hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu dan Dia meminta engkau menyerahkan dirimu kepada Yesus untuk menerima penebusan dan pengampunan dosa itu. Jangan lewatkan kesempatan tahun ini. Kita bersyukur tahun ini kita masih beroleh waktu untuk sekali lagi mengikuti suatu ibadah Jumat Agung. Satu momen penting bagi kita untuk mengingat Tuhan mau mengampuni kita. Jangan sampai kesempatan ini lewat dan penyesalan selama-lamanya tidak akan pernah berarti lagi. Dan yang terakhir, bagi kita semua yang sudah tahu saya orang berdosa, sungguh saya berdosa,
Yang sudah tahu bahwa hanya Yesus saja harapan bagi saya orang berdosa. Lalu hari ini kita berserah sekali lagi, saudara. Tadi malam dalam suatu ibadah kami di rumah, saudara. Pujian, aku berserah, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi memukul hati kami. Hari ini dalam situasi yang seperti ini, adakah orang percaya sekali lagi berserah kepada Tuhan Yesus? Satu-satunya kekuatan kita bahwa Dia sudah menebus kita, sudah. Dosa kita sudah selesai di dalam pengampunan Yesus. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang menghiburkan kita. Mari hari ini, saudara, di dalam momentum Jumat Agung, kita memandang kepada Yesus. Kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Dia yang pegang hidup kita. Pengampunan dosa itu sudah sempurna. Inilah penghiburan kita, orang-orang percaya, khususnya di tengah situasi ini. Saudara sekalian, jadilah kuat di dalam iman akan pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, menyegarkan iman percaya kita, dan mendorong kita menyampaikan berita pengampunan ini kepada mereka yang rindu untuk mendengarkan dan rindu menerima pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, terus berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan, kami sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan makna, arti, keberhargaan penebusan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami sekalian untuk betul-betul melihat betapa berharganya penebusan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu sesuatu yang menguatkan kami khususnya tengah situasi yang kami hadapi sekarang ini. Tuhan, tidak ada hal lain yang menguatkan kami kecuali ketenangan hati karena tahu penebusan dalam Tuhan Yesus sempurna adanya. Tuhan, kuatkan jemaat Tuhan sekalian. Kuatkan kami sekalian. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang sempurna di kayu salib, Tuhan. Terima kasih. Kami amat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah berperkara sesuatu perkara yang tidak mungkin kami lakukan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kami berserah dengan sepenuh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Selamat memasuki Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.